flashback dulu, kalau dulu penjajah itu terlihat di mana dia menyerang, dari mana arahnya. Tapi sekarang kita dihadapi dengan corona dari tahun lalu, ya. Saat ini kita masih berada di masa pandemi. Tapi jangan putus asa, anak-anak. Walaupun pandemi, kita harus tetap menghargai kemerdekaan kita, ya. Pahlawan kita sudah memberikan kemerdekaan ini kepada kita. Kita generasi selanjutnya harus mengisi kemerdekaan ini, ya. Kegiatan untuk HUT RI ini kita adakan, ya, di sekolah kita SD Bali Public School selama seminggu, Senin sampai Jumat, dan ada kegiatannya. Miss harapkan anak-anak mengikuti dengan semangat, berkreativitas, ya, kalian berkarya, ya, berkarya semampu kalian terbaik, ya. Miss harapkan karya yang akan kalian berikan adalah karya yang terbaik, ya. Tunjukkan, ya, kalian juga semangat, ya, walaupun kalian belajar di rumah, membuat tugasnya di rumah, merayakan HUT RI di rumah, tapi kalian harus tetap semangat, ya. Kita kita perlihatkan, ya, bahwa kita tetap semangat, kita tetap menjaga kemerdekaan ini, kita tetap mengisi kemerdekaan ini untuk menghargai pahlawan-pahlawan kita yang sudah memberikan kemerdekaan ini kepada kita, ya. Oke, sekarang misalkan lanjutkan dulu, ya, misalkan perlihatkan dulu tema untuk tahun ini, untuk kegiatan HUT RI kita. Silakan Miss Rianti bisa bantu saya untuk temanya, supaya anak-anak bisa ingat. Anak-anak bisa tulis, ya, temanya, karena nanti untuk membuat puisi itu kita, Miss mau kalian sesuai tema, ya, supaya nanti tidak bingung kalau tema ini akan mengarahkan kalian untuk membuat puisi nantinya, ya. Silakan Miss Rianti bisa bantu saya dulu untuk tema HUT RI kita di tahun ini. Oke, Miss Ri, tunggu sebentar, saya share screen. Jadi anak-anak Miss harapkan tidak ada lagi yang berkata, "Oh, kok Miss buat puisi lagi? Miss saya tidak bisa, Miss saya begini." Nah, ada yang mengeluh begitu kemarin sebelum Miss sampaikan kegiatannya, sudah ada yang mengeluh. Tapi hari ini Miss mau kalian semua anak-anak yang di sini dari kelas 4A sampai 4D bisa mengetahui apa sih tujuannya, ya. Kita flashback, ya. Miss sudah sampaikan tadi, kita flashback pada pahlawan kita menghargai pahlawan kita dengan cara berkarya. Ingat itu. Tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang mengeluh untuk membuat suatu karya, tapi kita membuatnya dari hati, ya, menghargai pahlawan kita yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu yang Miss mau tanamkan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak, "Kok begini, Miss?" Jadi anak-anak sudah tahu tujuannya apa, ya, untuk kegiatan kita tahun ini. Jadi temanya adalah Profil Pelajar Pancasila Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tadi Mr. Chandra sudah menyampaikan sekilas tentang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, ya. Profil Pancasila itu sudah disampaikan juga tadi, ya. Jadi anak-anak berkreativitas, anak-anak tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, ya, kreatif dan inovatif, ya, intinya. Jadi jadi tema kita tahun ini adalah Profil Pelajar Pancasila Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Walaupun kita dalam keadaan pandemi, jangan berputus asa, anak-anak jangan banyak mengeluh. Mari kita berkreativitas, membuat suatu karya. Nah, anak-anak penting anak-anak ketahui untuk puisi ini. Nah, nanti anak-anak bisa membuat puisinya dengan tema kemerdekaan, masih bertema kemerdekaan dalam situasi corona. Kalian sebagai pelajar bagaimana? Boleh kalian ungkapkan kata-katanya lewat puisi, ya. Nah, anak-anak harus membuat kata-kata itu sendiri. Itu yang dulu Miss mau tanamkan. Buat kata-katanya dari pikiran kalian, dari hati kalian, bukan dari Google. Kalau dari Google, nanti Miss eliminasi puisinya. Karena nanti puisinya akan dipilih 50 besar untuk masuk ke kegiatan literasi nasional, ya, akan dilombakan. Jadi karya puisinya Miss harapkan seperti tadi,
buat yang terbaik, ya. Curahkan semua pikiran, perasaannya, bagaimana kalian menghadapi pandemi ini, dan kalian harus belajar dari rumah. Silakan kalian keluarkan di sana kata-kata atau misalnya ada unek-uneknya di sana, silakan ditulis di dalam puisinya. Apa harapan kalian untuk Indonesia? Bagaimana harapan kalian untuk pendidikan? Karena pendidikan sekarang kita masih dalam keadaan pandemi. Kalian masih belajar di rumah. Ya, boleh diisi harapannya di dalam puisinya itu. Boleh diisi bagaimana caranya kalian untuk menghadapi pandemi ini. Kalian belajar dari rumah. Bagaimana caranya, silakan kalian tampilkan dalam puisi kalian. Nanti Miss tampilkan contohnya ya, supaya nanti kalian ada bayangan untuk membuat puisi. Nah, sebelumnya anak-anak, jadi puisi ini Miss harapkan anak-anak pure, buat sendiri. Ya, buat sendiri, kata-katanya dari diri sendiri, ya, bukan dari Google. Ingat, bukan dari Google. Kalau dari Google namanya kalian plagiat. Plagiat itu artinya mencontek karya orang lain. Miss mau karya dari kalian sendiri, bukan dari orang lain. Nanti akan dicek satu persatu karyanya. Jika karya kalian bagus, misalnya masuk nominasi, nanti selanjutnya akan dikirim untuk dilombakan di kegiatan Lomba Literasi Nasional. Ya, itu info awalnya untuk kegiatan membuat puisi ini ada tujuannya. Ya, bukan sekedar membuat, tapi ada tujuannya. Dan Miss sudah sampaikan tadi, untuk membuat puisi ini harus kalian tahu, ya. Udah Miss sampaikan tadi kita harus flashback ya untuk pahlawan kita. Anggap karya kalian ini persembahkan untuk jasa-jasa pahlawan kita yang sudah memberikan kita kemerdekaan seperti saat ini. Silakan anak-anak nanti tuangkan dalam puisi. Nah, anak-anak pasti ada yang bertanya karena kelas 4 belum sampai membuat puisi ya. Tapi kalian sudah tahu kan puisi itu dari kelas 3 sudah tahu bentuknya. Dan kelas 2 juga ada di bukunya. Tapi sekarang Miss akan berikan contohnya supaya anak-anak ada bayangan. Anak-anak bisa sediakan buku tulis, alat tulisnya silakan boleh. Nanti kita sama-sama kalian bisa tulis sesuatu supaya nanti, karena nanti puisinya akan anak-anak kirim dari jam 3 sampai jam 8 malam batasnya. Ya. Jadi nanti puisinya itu akan anak-anak kirim. Ya. Jadi silakan anak-anak boleh siapkan alat tulisnya, bukunya, buku tulisnya boleh untuk mencatat. Silakan catat temanya, boleh dicatat temanya. Tema kegiatan HUT RI ke-76 kita saat ini adalah Profil Pelajar Pancasila Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ya, maksudnya di sini adalah anak-anak tetap berkreativitas, tetap berkarya walaupun saat ini anak-anak belajar dari rumah. Anak-anak tetap bertumbuh, anak-anak tetap belajar, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Itu artinya, ya, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan walaupun anak-anak sekarang berada di rumah. Jadi tetap mendapat pendidikan walaupun di masa pandemi seperti saat ini ya. Oke, nanti dikirim lewat link ya, bagus ya. Nanti Miss info kembali. Sekarang anak-anak bisa catat dulu temanya supaya tahu temanya. Temanya tentang apa supaya tidak lupa, bisa dicatat dulu temanya. Nanti Miss akan berikan contohnya, contoh puisinya nanti akan Miss berikan. Jadi Miss akan bimbing, jangan takut. Nanti Miss akan bimbing bagaimana puisinya itu supaya nanti anak-anak tidak terlalu panjang ya kalimatnya. Nanti Miss akan bimbing karena Miss maklum ya anak-anak kelas 4 ini belum mendapatkan materi puisi, tapi pernah melihat puisi Miss yakin. Cuma anak-anak belum dapat materinya, nanti sambil jalan masih ada waktu nanti Miss akan bimbing anak-anak awalnya untuk membuat puisi ya. Ya. Jadi tidak ada nanti yang bertanya, Miss ini wajib atau tidak wajib? Sudah Miss jelaskan. Kita berkegiatan. Kita mengadakan kegiatan. Berarti kita yang melaksanakan kegiatannya. Kita mengikuti kegiatannya. Ya, kita mengisi kemerdekaan.
Senin sampai Jumat ini maksudnya adalah kita mengisi kegiatan, mengisi kemerdekaan itu, ya, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan ini. Jadi kita harus tetap peringati anak-anak, jangan sampai anak-anak bertanya lagi, ini wajib atau tidak, Miss? Biasanya begitu. Ada yang bertanya begitu biasanya. Pasti itu. Misalnya setelah Zoom baru bertanya, Miss, ini wajib atau tidak? Sekarang makanya Miss tanamkan. Kegiatan HUT RI ini bertujuan untuk mengisi kemerdekaan. Yang mengisi kemerdekaan siapa? Kita, generasi selanjutnya. Jadi anak-anak berarti wajib untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatannya. Ya, silakan, sudah dicatat temanya? Sudah dicatat? Tidak ada, Miss tekankan lagi, mohon maaf tadi Miss lupa menyampaikan, jadi tidak ada video ya. Tadi di jadwalnya isi video. Sebenarnya tidak ada video, hanya membuat puisi saja. Tidak ada videonya. Anak-anak membuat puisi. Hari ini anak-anak kelas 4 membuat puisi. Tidak ada video. Ya. Jadi Miss tekankan lagi, tidak ada membuat video apapun. Hari ini kita hanya fokus membuat puisi. Ya. Oke? Sudah ya? Sudah cukup untuk temanya? Sudah cukup untuk temanya? Sudah? Sudah cukup untuk temanya ya? Oke, sekarang Miss minta tolong kepada Miss Rianti. Kembali Miss untuk contohnya. Contohnya. Oke, baik Miss. Ya. Saya ulang share screen. Ya. Jadi Miss harapkan anak-anak tidak ada yang bertanya lagi untuk kegiatan ini wajib atau tidak. Sudah Miss jelaskan tadi ya. Ya, anak-anak bisa lihat di layar, ini puisinya ini adalah 2 bait. 1 bait itu ada 4 baris. Kita hitung ya. Ini dari, lihat kalimat pertama ini, ada apa dengan bambu runcing hari ini? Ujung-ujungnya sudah tak tajam lagi. Apakah karena kita berperang dengan pandemi hingga tajam tumpul bukan urusan peduli? Ini 1 bait namanya. 1 bait ada 4 baris. 1 bait ada 4 baris, ya. Jadi puisi yang ada di layar anak-anak ini itu 2 bait. Jadi Miss menyampaikan kepada anak-anak hari ini, puisi kalian itu minimal 2 bait. Minimal 2 bait berarti boleh lebih dari 2 bait. Karena 1 bait itu ada 4 baris, ya. 1 bait ada 4 baris, ya. Kalimatnya yang ini lihat di kalimat pertama ya. Ada apa dengan bambu runcing hari ini? Jadi anak-anak jangan membuat seperti kalimat biasa. Misalnya hari ininya di depan misalnya. Hari ini bambu runcingnya kenapa ya? Jangan begitu ya. Jadi bahasa untuk puisi itu berbeda. Anak-anak boleh menyingkatnya. Anak-anak boleh pendek kata-katanya. Tidak mesti panjang. Ya, kata-katanya boleh pendek. Lihat ini di belakangnya anak-anak. Bisa di zoom Miss Rianti? Lihat ini. Miss bacakan 1 bait ya. Ada apa dengan bambu runcing hari ini? I belakangnya kan? Kalimat pertama I belakangnya kan? Kita lihat yang baris kedua. Ini namanya baris pertama, ini baris kedua. Kita pakai baris saja ya. Untuk puisinya itu karena baris. Ujung-ujungnya sudah tak tajam lagi. I juga terakhir. I juga terakhir. Baris ketiga. Apakah karena kita berperang dengan pandemi? I juga. Yang baris terakhir. Hingga tajam tumpul, bukan urusan peduli. Jadi I juga. Jadi anak-anak setiap bait itu boleh anak-anak kata terakhirnya itu sama kata. Huruf terakhirnya itu sama. Berarti sajaknya itu A ya. Belum ada materinya sih Miss sampaikan karena kelas 4 belum ada materinya, tapi Miss sampaikan dulu. Jadi anak-anak kalau mau puisi kalian huruf terakhirnya sama, boleh. Ya, huruf terakhirnya sama boleh. Misalnya pakai huruf terakhirnya I kayak ini, Mbak. Kayak bait pertama ini boleh. Ya, yang jelas 1 bait itu ada 4 baris. Ya, 1 bait ada 4 baris. Dan pentingnya
Kata-kata itu Miss nggak mau kalian mencari di Google, itu intinya. Kalau di Google dieliminasi. Kalian bukan pejuang berarti, bukan anak yang suka berkarya berarti. Ya, jadi Miss mau kalian adalah anak yang mau berkarya, kreativitas, ya. Jadi anak-anak pakai kata-kata sendiri. Kalian sudah tahu kata-kata dalam bahasa Indonesia kan? Tidak mungkin anak-anak harus mencontek di Google lagi biar gampang ini, enggak. Miss harapan anak-anak pakai bahasa sendiri. Kalau pakai bahasa di Google Miss tahu nanti, karena kalian belum bisa bahasa yang begini. Bahasa yang berisi majas namanya. Bahasa yang berisi majas namanya. Kalau di Google tuh banyak bahasa yang berisi majas dan materinya di bahasa Indonesia kelas 4 belum diajarkan. Jadi Miss harapan anak-anak masih menggunakan kata-kata dari pikiran kalian dan hati kalian. Benar-benar apa yang kalian rasakan. Karena puisi itu adalah mengungkapkan perasaan. Puisi itu mengungkapkan perasaan kalian dengan kata-kata kalian sendiri. Apa yang kalian rasakan, pasti puisinya nanti berbeda dengan teman yang lain. Kalau ada yang mencontek di Google, pasti ada yang sama kata-katanya. Itu bedanya. Kalau kalian buat sendiri, pasti yang lain tidak akan bisa, nggak mungkin sama, karena kalian buat dengan pikiran kalian sendiri dan perasaan yang kalian rasakan saat ini. Ya, silakan diungkapkan lewat puisi. Apa yang kalian rasakan selama belajar di rumah, pendidikan yang kalian jalani saat ini tidak ada sekolah, silakan bisa disampaikan. Apa misalnya tentang kemerdekaan, fokus dengan kemerdekaan, silakan disampaikan harapannya kepada Indonesia, boleh ya, kepada negara kita tercinta ini, silakan disampaikan. Apapun yang ingin kalian sampaikan ke dalam sebuah puisi dengan kata-kata kalian sendiri, ingat itu ya. Oke, contoh selanjutnya Miss Rianti. Contoh selanjutnya ini 2 bait ya. Ini puisi 2 bait. Jadi minimal 2 bait ya. Bisa dicatat anak-anak di buku tulisnya minimal puisi 2 bait ya, supaya kalian ingat, bisa dicatat minimal puisinya 2 bait ya. Minimal puisinya 2 bait. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nanti jangan takut, nanti kita buat bersama kalau ada waktu. Ya, nanti bertanya ya nak ya. Nanti bertanya ya. Nanti ya, Miss jelaskan dulu. Miss Rianti bisa di share screen? Tapi Miss yakin yang kelas 4 sekarang ini ada yang memang sudah terbiasa membuat puisi ya. Ada yang ikut lomba tahun lalu yang membuat puisi itu, yang dapat juara itu. Tahun lalu kita juga ada kegiatan, ya pasti sudah tahu. Nah, ini juga puisinya ya. Jadi puisi itu anak-anak tidak harus gimana ya? Tidak harus kata-katanya itu anak-anak seperti membuat paragraf. Tidak mesti begitu. Ini bebas anak-anak, bebas kata-katanya, bebas. Puisi itu bebas. Mengungkapkan perasaan. Ini lihat, ini ada panjang, ada pendek, kata-katanya boleh. Boleh anak-anak, boleh. Puisi itu sastra dia, bebas. Tidak harus sesuai dengan penulisan kaidah bahasa Indonesia ya. Boleh begini ya. Jadi dia boleh pendek di awalnya, di bawahnya boleh panjang. Biasanya karena pelajaran kelas 4 sekarang paragraf, jadi Miss tekankan bukan seperti paragraf ya anak-anak. Bukan seperti paragraf, jadi puisi itu bebas. Bebas cara nulisnya. Lihat ini, di tengah-tengah. Ya, lihat penulisannya ini, di tengah. Ya, yang tadi di samping. Jadi bebas anak-anak. Kalau mau di samping, rata kiri aja boleh. Kalau mau di tengah-tengah, berarti semua di tengah-tengah. Ya, kalau mau di kiri dulu, di tengah, terus di kiri lagi, di tengah lagi, boleh. Tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Jadi anak-anak bebas menulisnya. Mau di kiri, boleh. Tapi ingat, 1 bait ada 4 baris saja. Terus nanti ada spasinya untuk menulis bait kedua, supaya nggak mepet. Supaya nggak mepet puisinya. Supaya terlihat bagus juga penulisannya. Ya. Jadi ini lihat. Merdeka atau mati. Padahal itu cuma kata aja ya. Merdeka atau mati. Ya, kalau misalnya membuat kalimat kan ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Kalau ini membuat puisi tidak ada yang begitu. Jadi anak-anak bebas mengeluarkan dan menulis kata. Ya, bebas ya.
Jadi ini lihat penulisannya ini di tengah, boleh puisinya di tengah. Ini juga 2 bait. Ini juga 2 bait anak-anak ya. Dan huruf akhirnya juga sama ini ya, I ya. Jadi anak-anak Miss bebaskan ya untuk huruf terakhirnya, silakan kalau ada yang mau sama, misalnya huruf A semua silakan. Ya, anak-anak bebas ya untuk puisinya. Coba dilanjutkan lagi Miss Rianti yang di Word, bisa Miss? Miss Rianti? Oke. Oke, siap, Miss. Silakan Miss. Jadi yang tadi itu puisinya itu bertema melawan pandemi ya di hari kemerdekaan ini. Yang tadi contoh puisinya. Anak-anak tenang saja. Nanti kalau ada waktu Miss dampingi di sini di Zoom. Sambil anak-anak membuat kata-katanya. Yang di Word Miss, yang di Word. Yang tadi itu belum ada judulnya ya anak-anak. Jadi puisi kalian nanti ada judulnya. Ya, puisi kalian nanti ada judulnya. Miss tadi hanya mencontohkan bait dan baris puisi. Ya. Jadi sekarang ini di Word-nya ini ada contohnya, ada judulnya. Bisa Miss Rianti? Bisa, bisa. Tunggu sebentar. Oke. Oke. Bisa di Zoom. Jadi tadi tidak ada oleh siapa ya. Jadi oleh itu maksudnya penulisnya siapa. Misalnya Bagus, Pace misalnya. Pakai nama lengkap. Oleh nama lengkapnya ya. Jadi ini. Judulnya Merdeka dan Duka. Jadi judul itu sudah kita pelajari di kelas 4. Jadi judul itu berkaitan dengan isi ya, anak-anak. Isi puisinya misalnya tentang apa, silakan kalian buat judulnya. Nah, jadi anak-anak harus buat dulu baris dan baitnya. Judul itu terakhir. Seperti kalian membuat cerita ya, judul itu terakhir saja. Karena judul itu mewakili isi. Jadi isinya dulu kita buat, baru buat judulnya. Nah, ini anak-anak. Nah, ini ada contohnya, sudah ada judulnya. Jadi nanti di bawah judul anak-anak boleh isi olehnya ini artinya siapa yang menulis. Atau boleh dengan kata karya. Misalnya, kemerdekaan oleh Bagus. Itu misalnya ya. Nanti silakan isi nama lengkapnya. Ya, jadi olehnya itu nama lengkapnya, baru nanti puisinya. Nanti anak-anak boleh menulis puisinya diorek-orek dulu. Diorek-orek dulu. Ya, baru nanti kalian salin ya, lihat ya. Oke, nah ini ada Miss mau tanya dulu ya. Nah ini ada berapa bait? Miss tanya, Miss mau tanya Bagus, Bagus, silakan di unmute Bagus. Bisa Bagus? Belum bisa di unmute? Oke, Miss tanya di Gedivia. Gedivia silakan. Bisa Miss. Oh bisa. Oke, sebentar Gedivia. Miss tanya Bagus. Bagus, ini judulnya apa puisinya Bagus? Merdeka dan Duka. Siapa penulisnya? Nur Mustika. Iya, jadi anak-anak nanti menulis puisi harus ada judul dan siapa yang menulis. Ya, nama kalian sendiri. Di atas atau di bawah puisinya? Boleh. Judulnya pasti harus di atas. Kalau olehnya boleh di bawah. Judulnya pasti di atas. Kalau oleh boleh di bawah. Sekarang Miss mau tanya lagi Bagus. Ini berapa bait Bagus? Berapa bait Bagus? Oke, good. 4 bait. Ya, ini 4 bait. Karena satu bait itu. Nggak bisa ini. Ya, udah bagus. Ya, Miss mute lagi ya. Terima kasih Bagus. Good ya. Jadi 1 bait itu ada 4 baris. Jadi yang puisi yang ada di layar anak-anak ini ada 4 bait. Ya, ada 4 bait. Jadi Miss minimal tadi kalian bisa menulis puisinya 2 bait.
Karena satu baris itu ada 4, karena satu baris itu ada, satu bait itu ada 4 baris. Ya. Jadi kalimatnya bisa pendek, bisa panjang, bisa pendek lagi, bisa panjang. Ya, terserah kalian ya. Ini juga lihat kata terakhirnya. Tidak mesti sama harus A, bisa dengan huruf lainnya ya. Jadi Miss bebaskan saja karena ini pemula. Yang penting Miss tekankan adalah katanya itu harus dari perasaan, mengungkapkan perasaan kalian sendiri, bukan dari Google ataupun meminta orang lain untuk mengerjakan intinya. Ya. Oke, lanjut Miss Rianti, bisa turun Miss Rianti? Nah, ini kemerdekaan juga ya. Ini kemerdekaan ya. Ini isi virusnya. Ya. Jadi mengharapkan kemerdekaan, merdeka dari virus sekarang, bukan dari penjajah. Kalau dulu dari penjajah ya. Sekarang isinya ini berharap merdeka dari virus corona ya, coronanya bisa cepat hilang. Kalian silakan bisa membuat puisinya, mengungkapkan semua perasaan dan pikiran kalian dalam sebuah puisi. Miss Rianti, ya oke. Jadi anak-anak bisa lihat puisinya ini, bisa ya. Judulnya Kemerdekaan Kedua, karya Brenda Prima. Jadi boleh kalian isi karya, atau boleh kalian isi kata oleh. Dan setelah kata itu isi nama kalian. Bangga dong, bangga loh kalian menciptakan sebuah karya. Ya, ada namanya, apalagi nanti kalian lolos seleksi. Wah, bagus ya. Jadi menjadi penulis cilik ya. Jadi penulis cilik. Nah, suatu penghargaan ya kepada karya kalian, anak-anak kelas 4 ya. Jadi misalkan anak-anak membuatnya dengan benar-benar, sungguh-sungguh, maksimal ya, buatnya maksimal ya, sungguh-sungguh membuatnya, berkaryanya sungguh-sungguh ya, supaya nanti hasilnya bagus ya, tidak sekedar kalian menghargai ya perjuangan pahlawan kita ya, berkreasi dengan sebuah puisi, anak-anak yang menulis sendiri dengan kata sendiri. Oke, sekarang Miss mau tutup dulu. Nah, Miss mau adakan diskusi dulu. Silakan Miss Rianti di close share screen-nya. Nah, anak-anak silakan yang mau bertanya, nanti Miss didampingi oleh Mr. Adi. Nah, bisa dibantu sama Mr. Adi juga ya. Miss, pertanyaan untuk huruf belakangnya itu harus sama. Sebentar. Miss mute dulu. Biasakan anak-anak kalau bertanya raise hand. Oke, Mr. Chandra bisa diawasi siapa yang raise hand-nya ya. Digilir satu-satu dulu supaya tidak semua berbicara, nanti bingung ya. Yang lain tidak bisa mendengarkan dengan baik. Silakan. Baik, yang bertanya pertama dari pantauannya Mister ya, dari Mister lihat di sini yang raise hand ada Tubus Maha, Bagus, Ajung Yanendra, kemudian ada Rena, kemudian ada Hyuga. Oke, itu ada beberapa yang bertanya. Mister mulai saja dari Hyuga dulu deh. Hyuga, ayo silakan. Hyuga. Yang lain berarti tidak ada hak untuk unmute. Kalau itu huruf belakangnya harus sama ya Mister? Hyuga? Ya Miss. Boleh sama, boleh tidak Hyuga? Boleh sama, boleh tidak. Tadi Miss contohkan, ya boleh sama, boleh tidak. Boleh sama, boleh tidak, dan boleh isi pertanyaan. Kapankah ini berakhir? Bisa ya. Jadi anak-anak bebas ya, kalau di puisi ini bebas. Ya, anak-anak bisa bertanya, anak-anak bisa berisi harapan, anak-anak bisa berisi doa, anak-anak bisa isi keluhan anak-anak, silakan. Jadi puisi ini bebas ya. Ya, puisi ini bebas, silakan huruf akhirnya bisa sama, bisa juga beda. Ya. Yang jelas, Miss harapkan karya ini adalah benar-benar karya anak-anak, karena nanti isi karya Hyuga, gitu kan, bangga punya karya ya, punya karya, bangga nanti ya. Oke, harus nanti Miss jawab ya. Jadi temanya silakan
anak-anak bisa mengarahkan ke sana ya, kemerdekaan, bisa anak-anak mengarahkan kemerdekaan belajar, anak-anak tentang pendidikan anak-anak masih dapatkan saat pandemi ini. Bisa juga anak-anak di puisinya itu berisi harapan, berisi virusnya itu, bagaimana cara melawan virusnya, ya. Bisa anak-anak berkaitan dengan yang tadi ya. Intinya temanya adalah tentang kemerdekaan kita, ya. Jadi kalian jadi pelajar yang tangguh ya. Intinya kalian jadi pelajar yang tangguh ya. Bagaimana menghadapi pendidikan walaupun sekarang kalian berada di situasi pandemi, belajar dari rumah, belum bisa ke sekolah ya. Yuga bisa jelas juga? Bisa, Miss. Iya, jadi Yuga silakan berkarya ya. Karyanya Yuga, Miss mau lihat nih. Ya, karyanya anak-anak ya, pasti berbeda, pasti beragam dan pasti bagus. Pasti Miss yakin kalau anak-anak memang mengeluarkan idenya sendiri, perasaannya sendiri, mengungkapkan perasaan sendiri. Kalau misalnya mamanya disuruh, mamanya tahu, yang belajar siapa? Kan kalian. Ya, kalian sendiri yang merasakan bagaimana tahun ini ya, yang kalian perjuangkan, kalian belajar ya, silakan diungkapkan bisa. Ya. Oke, selanjutnya Mr. Chandra. Ada Bagus. Silakan Bagus. Bagus. Kalau yang sudah berbicara tadi bertanya silakan luar sampai jam berapa bisa kerjain bikin puisinya? Oke, bagus. Puisinya itu nanti kalian bisa kumpulkan dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya, nanti wali kelasnya akan mengirim linknya. Silakan anak-anak kirim ke linknya. Silakan anak-anak kirim ke linknya. Jadi anak-anak waktunya mengumpulkan dari jam 3 sore sampai jam 8 malam hari ini. Ya, tegaskan lagi, jam 3 sore sampai jam 8 malam hari ini, bukan minggu depan. Ya, tidak ada seminggu, bukan tugas. Ini kegiatan hari ini, harus selesai hari ini. Ya, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Oke, sudah jelas? Miss, puisinya di foto ya, Miss ya? Ya. Oke, tambahan sedikit, Miss. Bisa diketik. Ya, diketik juga. Bisa diketik. Ya, boleh kalau diketik, Miss? Ya, kalau misalnya anak-anak misalnya tidak ada pirantinya, boleh ditulis ya. Silakan. Boleh diketik, Miss? Boleh diketik. Kalau semuanya punya Piranti. Ini tidak ada yang hanya dipakai orang tuanya, silakan. Oke, untuk mengetiknya laptopnya atau apa, silakan. Komputer, silakan. Bisa diketik ya anak-anak ya. Bisa diketik puisinya. Ya. Oke, sudah jelas? Bagus? Sudah. Nah, oke, lanjut Mr. Chandra. Silakan di-mute dulu, Bagus. Ada Rena, silakan Rena. Oh ya, silakan Rena. Akhirnya saya ada 3 pertanyaan, tapi udah 2 dijawab. Jadi yang terakhir max-nya berapa byte? Apa? Maksimal berapa byte? Maksimalnya berapa byte? Berapa byte Rena bisa buat? Nggak tahu, ya nggak tahu juga. Biasanya maksimal itu 4 ya. Jadi kalau seusia anak-anak biasanya ya, segini aja sudah banyak ini kayaknya. 4 sampai 5 byte udah banyak. Udah banyak kosakatanya itu. Berarti udah lancar. Kalau Rena nggak mungkin buat segitu, Miss. Udah saya buat 2 aja dah. 5 byte silakan. 2 aja udah banyak. Saya juga buat 2. Ya, Miss, Saya buat 2 aja, Miss. Ya, tapi ingat 2 bait, jangan 2 baris ya, anak-anak. Ya, ini namanya bait ya, anak-anak. Segini itu namanya bait. Ya, ada 4 baris di dalam 1 baris. Ya, ini ada 1 baris di atas, kemudian di bawahnya lagi 1 baris, di bawahnya lagi 1 baris, di bawahnya lagi 1 baris. Jadi ada 4 baris. 4 baris ini disebut dengan bait. Ya, 1 bait. Jangan nanti anak-anak membuat puisi hanya 2 baris, ya. Ngebayangin ya. Terlalu sedikit untuk 2 baris, Mister. Iya. Nah, sudah diwarnai ya. Ini namanya 1 bait. Kalau paragraf, Jadi, Mister?
Kalau paragraf itu kumpulan dari banyak kalimat, ya lebih dari satu kalimat. Jadi di akhir kalimat pasti ada tanda titik. Ya, pasti ada tanda titik. Tetapi di dalam puisi ini jangan anak-anak akhiri dengan tanda titik. Ya, seperti baris yang pertama ini tidak diakhiri dengan tanda titik. Tapi kalau nanti ada puisinya di dalamnya itu berisi pertanyaan seperti yang tadi ada tanda tanya. Nah, itu mengartikan bahwa itu pertanyaan yang timbul dari perasaan kalian. Ya, jadi kalian isi dengan tanda tanya. Oke, ingat ya anak-anak, satu bait itu isi 4 baris. Untuk huruf akhirnya itu bebas. Boleh disamakan, boleh bebas. Ya anak-anak ya. Jangan terpaku dengan huruf di akhir. Kalau anak-anak memang ingin untuk hurufnya sama, silakan. Tapi kalau tidak bisa, juga dipersilakan. Ya anak-anak ya. Ya, Mister. Oke, Rena dan teman-teman sudah paham ya? Sudah, Mister. Karena intinya adalah mengungkapkan perasaan ya. Miss yakin anak-anak semua pinter mengungkapkan perasaannya sendiri. Ya, biasanya sering Miss saya begini, curhat biasanya. Silakan anak-anak curhat lewat puisi. Miss kasih curhat lewat puisi. Silakan curahkan hatinya. Puas, Miss. Curhat itu kan curhatan hati. Silakan curhat dalam puisinya. Ya. Walaupun tidak ada yang membalasnya, silakan curhatkan saja. Siapa tahu nanti dibaca oleh Pak Jokowi nanti. Kalau dikasih sepeda Bayangin duluan, udah bayangin duluan nih pada puisinya judulnya apa? Karya Rena gitu misalnya. Sepeda Pak Jokowi. Ya, mendapat hadiah sepeda. Kita lulus lomba. udah ngebayangin duluan. Lomba literasi ya, kita tahu. Ya, dibuat sebaik mungkin ya Rena ya, dan ya anak-anak yang lain silakan buat sebaik mungkin. Curhatan hati kalian itu siapa tahu mewakili curhatan hati teman-temannya yang lain, dan bagus akhirnya curhatannya itu ya, jadi sebuah karya dan enak untuk dibaca dan bagus. Bagus. Curhatan hati biasanya bagus, nyambung gitu ya. Biasanya nyambung. Daripada curhat ke teman, curhat ke siapa, silakan curhat untuk membuat karya saja ya, membuat puisi. Ya. Karena membuat puisi itu adalah salah satu karya yang bagus ya. Jadi hanya mengungkapkan perasaan saja. Unek-unek, bisa lega kalian juga. Benar. Coba nanti selesai menulis puisi kan kalian tulis tuh unek-uneknya. Ini. Mungkin ada yang sambil nangis nanti membuat puisi, mungkin. Ada yang sambil nangis. Setelah itu kalian akan lega. Dan dari lega itu kalian akan menciptakan sebuah karya. Gitu. Jadi apa ya? Jadi kalian udah curhat, udah nulis, dan tulisannya itu bisa menjadi sebuah karya, kan bagus ya. Daripada tidak ada karya sama sekali. Jadi beruntunglah anak-anak masih bisa berkarya, masih bisa berpendidikan. Di luar sana masih ada yang putus sekolah karena pandemi. Jadi anak-anak harus bersyukur. Silakan boleh bersyukur di puisinya, silakan. Terserah. Apa itu putus sekolah? Ya. Putus sekolah itu artinya sudah tidak sekolah, nah. Sudah tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Sudah tidak punya uang. Ya, intinya tidak punya uang untuk lanjut karena pandemi ini. Jadi kita harus bersyukur, silakan. Puisinya boleh. Ya. Ada lagi? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebentar. Tugus Maha. Ada Tugus Maha. Saya mau bertanya yang pertama, sebentar saya lihat dulu. Miss, jika harus berkaitan dengan virus corona ya, Miss, atau boleh berkaitan tentang Indonesia saja atau dengan luar negeri? Oke. Tadi sudah Miss berikan temanya ya, temanya itu pelajar. Saat ini sebentar anak-anak Miss dulu supaya tidak mengganggu. Jadi Miss Rianti bisa di-share lagi ulang. Jadi anak-anak bisa temanya itu berkaitan dengan tema kegiatan kita hari ini. Bisa temanya kemerdekaan, melawan virus corona boleh, dan tentang pendidikan kalian di masa pandemi boleh. Jadi intinya semua
nanti akan menuju ke tema kegiatan kita, ya. Jadi belajar apa tadi temanya kita, Miss Rianti, silakan di-share ulang, Miss Rianti. Halo, Miss Rianti. Ada Miss Rianti? Miss Rianti sepertinya ada gangguan koneksi. Oh iya, Miss Rus ya. Sebentar, coba saya cari dulu. Oh. Ya, jadi tugas maha, kalau tugas maha, nah sekarang Miss tanya tugas maha. Tugas maha maunya tugas maha menulis puisi seperti contoh tadi misalnya melawan virus, supaya kita merdeka dari virus, bukan merdeka dari penjajah lagi ya, tapi virus yang tidak bisa kita lihat. Silakan dicurahkan, tugas maha mau itu. Kalau saya sih maunya begini sih, Miss. Kalau saya maunya, kalau saya maunya tentang luar negeri yang bertahan dan Indonesia, seluruh negeri maksudnya. Bertahan apa? Bertahan, maksudnya yang melawan corona begitu. Oh iya. Boleh tugas maha, ya. Silakan diungkapkan dalam puisinya. Bagaimana caranya? Bisa diisi caranya di sana. Kita harus begini supaya kita tetap cepat merdeka dari virus corona. Silakan. Ya, silakan diisi tugas maha. Ya, oke, bisa? Bisa tugas maha? Bisa? Ada pertanyaan lagi dari tugas maha? Tidak, Miss. Tidak. Oke. Lanjut, siapa lagi yang bertanya? Nadine. Silakan Nadine. Nadine. Isi kelas, Miss, di puisinya. Halo, Nadine, bisa dikeraskan? Tidak isi kelas ya. Tidak isi kelas. Hanya judul dan nama ya. Judul di atas, kemudian di bawahnya itu isi oleh atau karya. Yang artinya si penulis ya, anak-anak ya. Tidak isi kelas dan nomor absen. Cukup judul dan nama saja. Ya, nama lengkap ya. Nadine? Nama lengkap, Ya. Mister, karena nama panggilan banyak yang sama. Nama lengkap. Ya. Nah, kembali lagi ya, anak-anak. Tadi sudah disampaikan sama Miss Sri bahwa tema kita adalah profil pelajar Pancasila, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Jadi anak-anak silakan pikirkan dulu bagaimana sih menjadi generasi muda ya di dalam masa pandemi. Apa yang harus anak-anak lakukan? Apa yang anak-anak harapkan ke depannya nanti? Ya, misalnya corona cepat hilang. Anak-anak ingin belajar di sekolah, sampaikan itu melalui puisi. Ya, anak-anak ya. Nanti baru anak-anak isi judulnya sesuai dengan isi dari puisi tersebut. Oke? Mister, Ya, berarti abis olehnya itu nama lengkap ya, Mister ya? Iya, nama Ya, lengkap. habis oleh isi nama lengkap. Atau karya nama lengkap. Ya, boleh. Ada lagi pertanyaan ya? Ditekankan lagi ya, Mister, untuk bahasa. Nah, supaya anak-anak tidak mengira bebas bahasanya, nanti bahasa gaul masuk gitu. Supaya tidak begitu ya. Jadi bahasanya tetap ya anak-anak jangan menggunakan bahasa yang kurang ya. Misalnya nanti takutnya apa? Anak-anak ada yang mengungkapkan perasaannya itu misalnya marah dengan corona gitu. Nanti supaya tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan gitu maksudnya. Jadi tetap ya berbahasanya diperhatikan maksudnya, Miss ya. Ya. Walaupun kalian misalnya marah gitu dengan virusnya ini tidak hilang-hilang, itu misalnya takutnya ada yang begitu supaya tidak nanti bahasanya itu menggunakan bahasa yang tidak sopan gitu ya. Jadi tetap anak-anak perhatikan ya dalam penggunaan bahasa atau diksinya diperhatikan juga ya. Pilihan katanya diperhatikan ya anak-anak. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini tampaknya Miss Rianti tidak ada di kursi ya, Miss. Miss Rianti. Ya, masih gangguan sinyal. Ya. Mister Adi juga nggak ada. Untuk puisinya, anak-anak juga bisa isi seruan. Seruan itu maksudnya merdeka, merdeka, merdeka itu bisa. Jadi anak-anak isi seruan kata itu bisa. Merdeka, merdeka, merdeka gitu. Semangat gitu boleh ya. Semangat bisa. Satu kata itu bisa anak-anak. Satu kata di atasnya nanti di bawahnya 3 kata gitu boleh. Jadi bebas ya. Dan terakhir misalnya isi merdeka, merdeka, merdeka itu bisa. Jadi seruan-seruan itu bisa.
Jadi bebas ya. Ya. Tapi jangan merdeka dari atas sampai akhir ya, Miss ya. Misalnya membuat 2 bait tapi barisnya semua merdeka sampai 8 baris ya. Siapa tahu. Iya. Jadi puisinya ini jadi ditekankan untuk puisinya ini adalah puisi syair ya. Puisi syair bukan puisi yang lain, jenis lain. Karena kalau merdeka itu aja ada jenisnya, jadi bukan itu. Nah, jadi ditekankan untuk puisi yang jenis syair. Jadi jenisnya syair ya, bukan jenis yang lain. Ya. Kalau Miss kalau gini jangan sampai begini ya. Indonesia bisa melawan corona. Merdeka. Boleh, silakan. Boleh di terakhir misalnya, boleh. Ya. Itu cuma di baris awalnya saja bersyair, Miss, tapi di baris keduanya semua merdeka katanya. Sampai di baris terakhir. Ya, itu jangan ya. Itu jangan. Pasti aneh jika begitu maksud saya. Iya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada lagi ya? Mungkin mau ditambahkan oleh Miss-nya yang lain, Mr. Adi. Gini, Mister, boleh juga kalau anak-anak ada yang tadi saya lihat udah mulai nulis. Ada lihat ada yang nulis. Saya belum tahu apa yang diskusi sama Mister di sini, silakan anak-anak. Yang sudah menulis mungkin mau menunjukkan boleh. Nanti sama teman-temannya, Mister siapkan nanti. Ayo. Nanti sama-sama. Boleh nanti ditanya. apa ditulis. Saya juga mau mengarahkan yang misalnya kurang gini, Mister, yang kurang paham ini. Saya mau diinfo ke anak-anak siapa yang belum paham supaya nanti ada idenya untuk takutnya anak-anak tadi ada yang belum paham. Ya, makanya ayo anak-anak yang bagi sudah membuat, silakan anak-anak coba ya, mentalnya jangan jangan takut ya, anak-anak coba dulu ya, supaya teman-teman yang lain juga melihat, nanti kan teman-temannya juga akan mempunyai bayangan apa yang harus mereka buat ya. Jadi kalau anak-anak mau sekarang menunjukkan hasil karya anak-anak yang tentunya mungkin belum selesai ya, tapi tidak apa-apa. Itu sudah apresiasi sekali dari Mister dan Miss-nya ya, sebagai contoh dari teman-teman yang lainnya. Oke, ada mungkin yang mau menunjukkan hasil karyanya, siapa tahu udah ada yang membuat. Silakan Mister, sudah siapkan ini kursi di sebelahnya Mister ya. Iya. Sudah siapkan Mister. Ya, ayo. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Di interview ini sama Mister Chandra. Iya. Sebelumnya anak-anak Miss mau sampaikan yang belum ada ide. Dia sudah punya perasaannya, sudah punya kata-katanya. Mungkin untuk kalimat pertama susah untuk mengeluarkan. Siapa? Apa yang kalian rasakan? Getna. Oke, mengungkapkannya silakan angkat tangan. Nanti Miss bisa. Getna katanya Miss. Oh, Mister. Getna susah banget, Miss. Nggak punya ide. Sebentar dulu ya. Sebentar. Mister mute dulu ya. Seperti tadi, seperti bertanya, anak-anak yang mau silakan raise hand ya, atau angkat tangannya, berikan simbol emotionnya supaya tidak ribut ya. Jadi silakan di raise hand ya, siapa yang mau silakan raise hand. Silakan. Yang mau apa tadi, Mister? Miss kalau menunjukkan hasil karyanya. Hari ininya di depan boleh, Miss? Saya belum jadi karyanya. Kalau hari ininya di depan boleh, membuat karyanya. Kenapa tuh Gus Maha? Kalau hari ininya di depan boleh, Miss? Karena susunan pikiran saya itu semuanya itu kayak seperti buka puisi. Ya, silakan. Tulis ya dulu. Nah, begini anak-anak ya. Coba anak-anak tulis saja dulu apa yang ada di pikiran anak-anak, yang ada di hati anak-anak. Nanti setelah ditulis kan anak-anak baca. Nah, yang mana yang dirasa kurang, anak-anak perbaiki lagi. Ya, sekarang intinya anak-anak mau menulis dulu. Kalau anak-anak tidak mau menulis, kapanpun puisi tersebut tidak akan jadi. Ya, karena tulisannya nggak ada. Nah, sekarang anak-anak pikirkan dulu perasaannya, bahwa ke suasana COVID, bagaimana perasaan kalian, bahwa ke suasana 17-an hari ini ya, kemerdekaan hari ini, kemudian tulis. Nah,
Di mana cocoknya nanti ditaruh kata-kata itu atau kalimat itu, silakan nanti anak-anak perbaiki ketika sudah ditulis. Kalau belum ditulis ya tidak akan tahu yang mana yang kurang cocok, yang mana yang cocok. Ya anak-anak ya. Oke. Ya, siapa yang Kalau mau? Membandingkan juga boleh anak-anak. Pas dulu di sekolah anak-anak ada kegiatan panjat pinang, seru-seru ya. Sekarang anak-anak begini situasinya, silakan ungkapkan perasaannya. Bisa ya, dibandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya, 2 tahun lalu, silakan. Dengan pertanyaan, diawali dengan pertanyaan, kapan ini berakhir? Boleh, silakan. Pertanyaan dulu boleh, pertanyaannya di tengah, di akhir boleh. Ya, kapan ini berakhirnya di terakhir boleh, silakan. Karena memang masih pertanyaan besar, kan kapan berakhir? Kita semua tidak tahu. Ya, silakan anak-anak bisa diungkapkan dulu, ditulis dulu. Coba anak-anak tulis dulu. Coba tulis dulu. Satu baris saja. Coba tulis satu baris dulu. Satu baris saja ya, Miss. Satu baris. 1 tahun telah berlalu, gitu misalnya. Apa namanya, kekesalannya silakan. Satu baris saja. Miss mau tahu, satu baris saja. Satu baris bisa 3 kata, bisa 2 kata, ya. Silakan. Bisa lebih. Coba satu baris saja. Miss mau gini, dengar. Satu baris saja. Satu baris saja. Ayo semuanya ya. Ayo semuanya dicoba dulu satu baris. Kalau biasanya satu baris itu muncul, baris-baris yang lainnya itu cepat muncul, Mister. Biasanya. Ya. Coba satu baris saja. Sama seperti pepatah, Miss ya. Miss. Ya. Kenapa, Nak? Temanya dulu ya? Ya. Nah, jangan dulu nulis nama. Tulis satu baris saja dulu. Kalau isi temanya perlu, Miss? Nggak usah isi temanya, nggak usah isi tema. Ya, temanya tetap satu baris, satu bait sih, Miss. Satu baris. Satu baris. Satu kalimat ya, satu kalimat ke samping. Tentang apa? Kemerdekaan atau COVID, Nak? Tentang kemerdekaan atau COVID. Ya, perasaan anak-anak mengenai COVID-19 ini bagaimana? Kan di awal sudah dijelaskan sama Miss Ri tadi ya. Bisa berisi tentang pendidikan kalian saat ini, kalian sebagai pelajar. Ya, kalian sebagai pelajar saat ini. Dampak dari COVID-19 itu bagi kalian itu seperti apa? Apa perasaan kalian terhadap COVID-19 tersebut? Apa harapannya? Boleh dituangkan dalam puisi. Sudah, Miss. Atau ada juga memiliki motivasi diri, silakan. Motivasi dirinya bisa ditulis juga. Oke, ada yang sudah bilang sudah tadi, Miss. Siapa ya? Belum, coba belum. angkat Ada yang tangannya. bertanya, ada yang bertanya. Esa yang bertanya, Esa. Oh, Esa. Ya. Kenapa Esa? Esa sudah sedikit, Miss. Wah, bagus. Tuh. Berarti sudah bisa mengungkapkan perasaannya, Mister. Ya. Iya, Coba kita dibaca, memang Esa. anak-anak BPS itu emang hebat-hebat, Miss ya. Coba Esa dibaca, Nak. Indonesia bangkit, Indonesia kebanggaanku, Indonesia tanah airku, Indonesia tempat kelahiranku. Terdapat banyak budaya dan suku, tetapi segitu aja, Miss. Iya, boleh, boleh. Ya, nyambung Kemulangan ya, dulu Mister. buat Esa ya. Ya, good ya, Esa. Sekarang bisa Esa ungkapin perasaannya lagi. Mungkin belum harus berpikir juga, Mister, membuat puisinya juga. Yang mana duluan, ya nggak apa-apa. Udah bagus, Esa. Tama. Wah, Tama. Tama. Saya nggak tahu bikin apa, tapi harus tulis satu baris atau 2 baris? Satu baris saja, satu baris. Satu baris saja. Oke. Ya. Untuk sekarang ya, ketika Mister dan Miss-nya mendampingi, anak-anak silakan buat satu baris dulu supaya anak-anak bisa diarahkan supaya nanti sehabis Zoom anak-anak tidak berpikir lagi, oh apa ya. Tapi kalau sekarang anak-anak sudah dapat satu baris, anak-anak kan bisa melanjutkan lagi nantinya ketika sudah selesai Zoom ya. Jadi silakan anak-anak coba buat dulu satu baris saja, satu kalimat ke samping ya. Tadi Esa Esa sudah mencontohkan itu. Kira-kira udah ada dua bait yang Mister dengar, ya. Oke. Ya. Ingat anak-anak, coba dulu satu baris.
bagi yang sudah sama seperti Yesa tadi ya, coba dibacakan supaya kita semua di sini tahu ya. Kita di sini semua tahu apa yang sudah anak-anak buat. Mister, Mami, saya kira saya cuma bisa buat 2 baris, ternyata jadi 3 baris ini selesainya. Iya, tidak apa-apa, nak. Kan waktunya masih panjang ya. Sekarang 3 bait dulu. Nanti anak-anak bisa lanjutkan lagi kan. Jadi nambah, ya. Jadi seperti itu ya. Saya Sekarang 3 bacakan, baris. Mister Danis. Ya, kenapa nak? Boleh saya bacakan puisi saya? Oke, boleh nak. Oke, tema. Profil pelajar Pancasila Indonesia, Tangguh Indonesia. Tidak usah dibaca temanya, Gus. Oke. Hari ini seluruh negeri menunggunya berakhir. Sebuah virus yang misterius dengan nama Corona atau COVID-19 yang berasal dari Cina. Kita semua berdiam diri di rumah saja. Kapan berakhir? Kita semua sudah menunggu selama 1 tahun. Tapi kapan berakhir? Saya berharap beberapa bulan lagi Corona ini tidak akan pernah menyerang kita kembali. Para dokter sudah berjuang merawat orang yang terkena COVID-19 atau Corona. Kita semua sudah berjuang. Murid-murid bersekolah di rumah saja. Kita semua berharap Corona cepat berakhir. Wow, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Tugas Maha ya. Komentar sedikit untuk Tugas Maha. Kalau pakai COVID-19 itu aja pakai, nggak usah isi ataunya lagi. Oh, ya. Oke. Saya ganti dulu ya. Nah, boleh. Soalnya semuanya Corona ini. Ya. Pilih salah satu nak, mau pakai Corona apa mau pakai COVID-19 supaya semuanya sama yang dijelaskan. Atau terus bisa satu aja. Oke. Nah untuk puisinya sudah bagus Miss ya. Mungkin cuma pembawaan dari Tugas Maha, Tugas Maha aja yang belum. Kita berikan waktu untuk membuatnya, Mister, karena ini sudah waktunya ya, Mister Chandra ya. Iya, Miss, benar. Ya. Jadi sebentar ya anak-anak. Nah, untuk hari ini apakah ada yang masih bertanya sebelum Miss akhiri, karena tadi Miss yang mengisi. Sebelum Miss kembalikan lagi kepada hostnya, Mr. Chandra. Ya. Ayo anak-anak dipersilakan kalau ada lagi yang mau bertanya, ada yang mau lagi memperlihatkan hasil karyanya seperti Tugas Maha, ya, seperti Esa tadi ya. Ya. Ayo dipersilakan ya. Nah. Ya, boleh Gekna. Oke. Sebentar. 2 tahun sudah berlalu. 2 tahun yang lalu kita masih bisa merayakan 17 Agustus dan bermain bersama. Indonesia pasti bisa. Oh ya, belum selesai ya, baru segitu ya. Belum selesai, Miss. Ya. Bagus ya, nanti dilanjutkan, Gekna. Ya, jadi anak-anak Miss tekankan lagi. Boleh, Miss. Ya, Miss tekankan lagi puisinya nanti dikirim jam 3 sampai jam 8 malam. Miss tunggu. Linknya nanti dikirim di grup oleh wali kelas. Miss mute dulu semua. Oleh wali kelasnya masing-masing dikirim nanti linknya jam 3 dikirim di grup. Anak-anak kalau sudah selesai silakan langsung dikirim. Kalau belum, Miss tunggu sampai jam 8 malam. Dan intinya ingat, pakai kata-kata sendiri. Nanti akan terlihat yang mana pakai kata-kata sendiri dan mana yang tidak. Ya, itu saja Miss tekankan. Ada pertanyaan lagi dari Bagus? Harus tentang Corona? Kayak harus? Nah, tadi kan kami sampaikan. Bagus, tidak mesti tentang virusnya, boleh tentang pelajar, boleh tentang pendidikan, boleh tentang kemerdekaan, silakan. Yang berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kemerdekaan, berkaitan dengan virus, bagaimana menghadapi virus, bagaimana semangatnya untuk menjalani kemerdekaan di tahun ini, silakan. Gekna nanya. Ya. Sekarang Gekna ya. Kenapa Gekna? Miss, kalau puisinya gitu boleh diisiin kayak misalkan kita mau isi hiasan misalkan bendera gitu. Oke, dijelaskan lagi ya. Tadi puisinya boleh ditulis, boleh diketik ya. Kalau bisa semuanya diketik. Ya, diketiknya di Word. Ya, di laptop atau komputer anak-anak nanti diketik supaya rapi, tulisannya sama semua. Kemudian kalau anak-anak ingin isikan gambar di sana kan gampang. Ya, boleh saja. Oke anak-anak?
Oke, Mister, thank you. Ya, karena Iya. nanti diseleksi dulu puisinya. Jadi diseleksi untuk puisinya yang sudah di Word ya. Kalau misalnya ada kendala tidak ada mengetik, silakan disampaikan ke wali kelasnya Iya. ya, bisa dibantu. Ya, anak-anak ya. Oke, Miss rasa sudah cukup semua. Jadi Miss mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang semangat mengisi kemerdekaan, yang semangat menghargai para pahlawan kita, dan tetap semangat dan berkarya ya anak-anak semuanya. Jangan pernah putus asa, jangan mengeluh ya. Kalian harus jadi pelajar, harus semangat, harus kreatif dan punya karya. Ini salah satu ajang untuk kalian punya karya ini. Ya, jadi semangat ya. Oke, Miss bisa tutup hari ini dan Miss kembalikan kepada hostnya Mr. Chandra. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Namaskar, merdeka. 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 Misteri sama Misteri enggak social distancing. Miss, Ya. harus gitu buat di laptop atau di komputer, Miss? Nah, kalau Nanda ada kendala di laptopnya mungkin silakan Nanda tulis nanti kirim ke Mr. Adi ya, Mr. Di buku, Ya. Miss. Ya, tadi kan Mr. Adi sudah sampaikan. Ya, tolong anak-anak yang lainnya juga ya mendengarkan. Karya tulis puisi ini boleh anak-anak tulis. Yang artinya ditulis itu berarti anak-anak menggunakan pensil. Berarti di mana menulisnya? Di buku. Ya, kalau anak-anak mau ketik karya puisinya, berarti anak-anak ketiknya di mana? Di komputer ataupun di laptop. Ya, kalau anak-anak mau isi tambahan bendera, mau isi tambahan tangan berjuang itu boleh. Ya, anak-anak. Atau yang mau menulis, mau diisi gambar, digambar dengan tangan sendiri gitu, boleh juga ya anak-anak ya. Jadi dibebaskan kepada anak-anak. Tapi kalau bisa, anak-anak mengetiknya di komputer, di Word silakan, tapi kalau tidak silakan ditulis di buku. Oke? Mister Adi. Ya, ya. Apa namanya kalau ketik di komputer itu si gambarnya itu harus di-print atau langsung dikirim? Langsung dikirim saja nantinya, nah ya. Sip dulu, ingat di sip dulu, kan sudah diketik, sudah diajarkan caranya mengetik, kemudian sudah diajarkan cara sip juga kan. Setelah anak-anak sip, isi judulnya di sana, puisi apa oleh siapa gitu judulnya, atau puisiku gitu aja boleh. Nanti Linknya mana, anak-anak kirim. Saya lupa, gimana Ya. Saya lupa Kan nanti ya. Bentar, Mr. Meet dulu. Oke. Nah, jadi setelah anak-anak sip, nanti Mr. Adi bagi anak-anak kelas 4B, Mr. Adi yang akan kirim linknya. Kemudian bagi yang sudah selesai, silakan nanti di-upload di link tersebut. Ya, anak-anak ya. Nah, bagi yang lupa bagaimana caranya sip, anak-anak ingat, boleh bertanya kepada orang tua maupun saudara. Ya, bagi pengguna laptop maupun komputer kalau lupa caranya sip. Tapi bagi yang menulisnya di buku tulis, kan tidak perlu sip ya. Nanti tinggal difoto saja, kemudian anak-anak kirim di link. Oke? Ada lagi pertanyaan? Yang belum jelas ya, yang belum jelas. Linknya itu ditaruh di mana, Mister? Nanti Nanda. Ya, linknya kan di grup WA. dikirimnya di grup. Ya, udah dari tadi dijelaskan di awal sama Miss Sri-nya. Kalau link itu akan di-share di grup kelas. Jadinya nanti akan dilihat sama orang tua anak-anak dan anak-anak akan diingatkan oleh orang tua untuk mengirimkan karyanya ini. Ya. Dan karya ini bisa dikirimkan dari jam 3 sampai jam 8 malam. Ingat, sampai jam 8 malam. Oke, ada lagi yang belum jelas? Boleh ditanyakan supaya nanti tidak chat bertanya lagi hal yang sama. Ya, sekarang dulu. Nah, karena waktunya ya, sudah anak-anak. hampir habis ini anak-anak ya. Silakan anak-anak juga Lagi 1 menit. bertanyanya itu yang memang tidak ditanyakan tadi oleh Ya. temannya yang lain gitu. Teman-temannya, ya. Sudah cukup? Ayo. Mister. Ini emang udah selesai Zoom-nya atau istirahat aja? Udah selesai.
Kalau memang sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan, Mister akhiri Zoom hari ini ya. Silakan anak-anak fokus terhadap membuat tugas puisinya dan dikumpulkan dari jam 3 sampai jam berapa tadi, Mister? Jam berapa? Jam 8 malam. Sampai jam 8. Sampai jam 8 malam ya. Jadi diingat dari jam 3 sampai jam 8 malam anak-anak mengumpulkan mengumpulkan puisinya ya. Silakan mulai sekarang anak-anak bisa mengerjakannya ya, atau istirahat dulu boleh. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Mister cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Mister akhiri. Bagaimana, ada pertanyaan? Akhiri saja, Mister. Akhiri dan tidak ada Zoom lagi anak-anak. Ini terakhir. Di akhiri ini tidak ada Zoom lagi. Jangan dianggap ini istirahat kedua. Tidak ada istirahat kedua ya. Tidak ada. Tapi ini sudah berakhir. Sudah berakhir. Jadi sampai ketemu di besok hari ya, dengan host yang berbeda, tidak Mister Chandra lagi. Sebentar Mister Chandra, maaf memotong. Ya. Ini ada Ajung dari tadi mau bertanya. Ajung, silakan Ajung 4A. Saya sudah. Sudah. Oh ya. Oke, sudah katanya Mister. Baik, demikian untuk hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan ya dari penyampaian Mister Chandra selaku host, kemudian dari Misri, Misrus, Mitradi dan Misri Yanti juga, tepuk tangan dulu buat wali kelas kalian, Misri, Misrus, Mitradi dan Misri Yanti. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangan buat kelas 4A. Tepuk tangan buat kelas 4A ya. Tepuk tangan buat kelas 4B ya. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 4B yang sudah semangat mendengarkan hari ini. Tepuk tangan buat anak-anak kelas 4C yang sudah ya mendengarkan dengan baik hari ini, dan anak-anak kelas 4D yang sangat keren hari ini ya bertanya, sudah aktif semuanya bertanya. Demikian untuk hari ini, Mister Chandra, Misri, Misrus dan Mister Adi, Misri Yanti pamit undur diri hari ini di Zoom pertama tanggal 16 Agustus 2021, dan besok kita memperingati hari kemerdekaan, detik-detik proklamasi ya, 17 Agustus ya. Semoga Dirgayu Indonesia yang 76. Ada yang baca lebih semangat lagi. Ya. Masih ingat yelnya Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh ya. Indonesia tumbuh. Indonesia maju. Indonesia tumbuh ya. Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh. Indonesia merdeka. 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 Oke. Kita akhiri dengan mengaturkan namaskar ya. Namaskar. Namaskar. Thank you, Mister. Boleh, Nak. Boleh. Merdeka. 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 Bye, Mister. Bye, Mister. Bye. Bye. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan boleh lip ya. Bisa lip. Udah kan? Bye. Oke, boleh lip ya Rena ya. Teman-teman yang lip tadi ya. Ya, keasikan. Nanti Mister sama Miss-nya paling akhir lip-nya ya, karena ada ya Gaya juga ya, Gaya. Silakan kalau mau lip ya. Oh, Gayanya kayaknya sinyalnya ini Mister ya. Ya, silakan di lip anak-anak semuanya ya. Dinda juga ya, Dinda dan kalau Gaya tidak ada yang lip, Mister N lip dulu semua, ayo. Masih mau belajar ya yang on-nya ini ya? Masih yang on ini ya? Mau belajar. Masih ada ditinggalkan ini. Masih ada pertanyaan kayaknya, Miss. Masih ada yang ingin bertanya. Takutnya ragu biar dikira belum selesai. Mau ke toilet. Arsia juga. Mau udah, ke toilet. Selesai. Udah selesai Zoom, nak? Ya, udah selesai. Udah selesai Arsia, udah selesai. Zoom-nya. Ya, udah selesai Zoom-nya. Ya, boleh lip. Ya, hanya Mister Adi, Rianti, Mister saja di room ya. Semuanya silakan. Ini ya buat tugasnya.
Ya, di end saja, Mister. Supaya langsung anak-anak mengerjakan puisinya. Oke, saya pergi dulu ya, mau kencing. Oke, untuk khusus buat Miss Rianti dan Miss Rus ya, Miss Radi, kalau ada anak mau mendengarkan boleh atau ditinggalkan mungkin nantinya. Nanti mohon record Zoom-nya nanti yang kirimkan dulu ya kepada wali kelas karena ini diminta soalnya. Jadi terima kasih Mr. Radi bantuannya sudah mengingatkan Tian. Terima kasih juga sudah mengisi tadi ya Miss Rianti, Miss Rus dan Miss Ri. Ya ada Cok Gita, terima kasih Cok Gita, Senita, Nanda Kaldista, Nilam Cayani, Kensi, Waoga, Aya yang sudah tidak mau lip namanya dan semangat untuk merdeka belajarnya ya. Karena memang ya. Mister akhiri ya. Masih semangat itu. Meetingnya ya. Bye bye semua. Bye bye. Namaskar.